kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan.
Kami dari Rektorat Universitas Kristen Maranatha akan menemani Anda semua dalam ibadah Maranatha Family Fellowship pada hari ini, Jumat 28 Mei 2021. Walaupun masih dilaksanakan secara daring, kami bersyukur untuk Maranatha Family Fellowship dapat tetap menjadi media persekutuan bagi kita semua. Tema kita hari ini adalah berjalan dalam terang Tuhan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Universitas Kristen Maranatha, Bapak Pendeta Hariman Andre Patianakota MTH. Dan mari bersama-sama mengawali ibadah ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan kepada setiap kami. Kalau hari ini kami masih boleh berkumpul, bersekutu bersama di dalam Maranatha Family Fellowship. Bapa, kami berikan persembahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biar waktu ini boleh menjadi waktu di mana kami boleh membuka hati dan pikiran kami untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan beracara, berkarya dalam Maranatha Family Fellowship hari ini. Dan ini menjadi kesegaran baru bagi tubuh rohani kami. Serahkan Maranatha Family Fellowship ini ke dalam tangan penyelenggaraan Tuhan. Dan biar nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Sama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baru.
Bapak, Ibu, Saudara, di masa pandemi ini banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun, apapun yang telah terjadi, jangan lupa kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhanlah yang selalu turut campur tangan dalam setiap kejadian dan keputusan yang kita lakukan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita ungkapkan doa syukur kita dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 26. Mampirlah dengar doaku. Ambillah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rama, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tuhan Yesus selalu mendengar doa kita yang selalu percaya kepadanya dan selalu inginkan kita menjadi garam dan terang bagi dunia. Mari sama-sama nyanyikan lagu Bagaikan Bintang-Bintang. Mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan.
terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya, menjadi alatmu itu rindumu padaku, firman-Mu yang menjagaku. Berikan ku kuasa untuk genapi rencana-Mu, sampai bumi ini penuh kemuliaan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Semoga para sahabat semua ada dalam kondisi yang baik dan sehat. Setelah kita bernyanyi memuji Tuhan bersama dengan tim rektorat, Pak Ilik dan rekan-rekan, luar biasa. Sekarang kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berpadu hati, kita berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk perjumpaan dan persekutuan yang kami lakukan kendati masih berlangsung secara virtual hingga hari ini. Kami percaya Allah ada di tengah-tengah kami. Dan karena itu kami memohon biarlah Tuhan Engkau memberikan kepada kami hikmat, supaya di dalam kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan,
kami sungguh memahami, menghayati, dan kami juga ditolong oleh Tuhan sendiri untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi jalan hidup kami, dan kami terus melangkah dalam terang-Mu. Kami memohon pertolongan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para sahabat, dimanapun Anda berada dan mengikuti ibadah ini, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian Alkitab dari Yesaya, pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Saya akan membaca untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Sion sebagai pusat kerajaan damai. Beginilah bunyinya. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca, mendengar, dan tentu yang lebih berbahagia adalah kita yang belajar setia melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terbayang di pikiran atau yang saudara-saudara rasakan ketika kita membaca dan menyimak bagian Alkitab tadi? Lembaga Alkitab Indonesia bahkan memberikan judul Sion sebagai pusat kerajaan damai. Kalau kita membandingkan dengan kondisi Yerusalem sekarang, tentu sangat berbeda. Sangat kontras. Apa yang digambarkan di dalam Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kontras dengan kondisi Yerusalem hari-hari ini. Kalau Yerusalem yang digambarkan di dalam Yesaya pasal 2 adalah kota yang penuh dengan kedamaian. Yerusalem sekarang sebaliknya syarat dengan peperangan. Tanah itu menjadi tanah darah.
terus-menerus menjadi tanah yang disengketakan, diperebutkan untuk diduduki. Dan ironisnya, para sahabat sekalian, konflik yang terjadi di Timur Tengah sana antara Israel dan Palestina ternyata punya dampak keluar daerah tersebut. Kita di Indonesia pun kena dampaknya. Di Indonesia ada yang pro, ada yang kontra, baik terhadap Palestina maupun terhadap Israel. Dan yang lebih menyedihkan lagi, orang suka mengkait-kaitkan konflik yang terjadi antara Palestina dengan Israel sebagai konflik agama. Aneh ya, agama kok menjadi bagian dari konflik. Di Indonesia malahan ada salah kaprah yang luar biasa. Palestina seakan-akan disamakan dengan Islam, lalu Israel disamakan dengan Kristen. Padahal di Palestina ada juga penduduk Kristen. Dan Kristen walaupun berasal dari agama Yahudi, tetapi tidak sama dengan agama Yahudi. Sehingga kalau mengidentikan kekristenan dengan keyahudian, itu sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru. Dan rupanya identifikasi dengan membawa simbol-simbol agama membuat konflik itu terus terpelihara dan dampaknya sampai ke kita di Indonesia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar bersama-sama untuk melihat dan memaknai kebenaran firman Tuhan yang justru mengajak kita untuk melihat bahwa Sion itu harus menjadi tanah damai. Yerusalem itu harus menjadi tempat di mana orang dapat mendengarkan suara Allah. Orang dapat hidup di dalam kebenaran yang Allah sendiri nyatakan. Kalau kita kilas balik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita membaca pasalnya yang kedua, kita membaca pasalnya yang pertama dari kitab Yesaya ini, maka kita akan menemukan bahwa ternyata nubuat kepada Israel bahwa bangsa ini akan dibuang ke Babel. Bangsa ini akan mengalami kejatuhan. Dan justru kejatuhan itu terjadi ketika Israel Utara dengan ibu kota Samaria dan Israel Selatan dengan ibu kotanya Yehuda, Yerusalem, justru sedang ada dalam kondisi ekonomi yang terbilang baik, saudara-saudara. Di masa itu perdagangan antar kerajaan berlangsung dengan cukup baik sehingga menimbulkan kemakmuran secara ekonomi. Tetapi justru ketika mereka ada dalam kondisi yang makmur itulah mereka kemudian mengalami kejatuhan secara spiritual. Israel Utara maupun Israel Selatan tidak lagi berpatokan kepada firman Tuhan.
Mereka tidak lagi bersandar kepada Taurat, tidak lagi menghidupi Taurat itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena itu, hal ini punya dampak yang luar biasa dalam kehidupan sosial. Orang kaya justru semakin terdorong untuk mengumpulkan kekayaan, dan itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak adil. Hak-hak anak-anak yatim piatu, para janda, mereka justru sering dikorbankan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ternyata kejatuhan secara spiritual itu berdampak besar terhadap kehidupan sosial. Yang terjadi kemudian adalah orang saling sikut. Dan inilah yang kemudian melemahkan kehidupan baik Israel Utara maupun Israel Selatan di kala itu. Dan ini justru yang membuat mereka menjadi lemah ketika mereka diserang oleh bangsa-bangsa. Alhasil yang terjadi kemudian adalah Israel dibuang ke Babel. Kalau kita membaca pasalnya yang pertama, di sana dikatakan bahwa alam muak dengan ibadat-ibadat Israel. Kenapa? Karena mereka begitu aktif dalam ibadat ritual seremonial. Mereka mempersembahkan kurban, tetapi kemudian mereka menghisap darah sesama. Mereka menghisap hak-hak para janda dan anak-anak yatim piatu. Ada ketidakadilan sosial. Jadi ternyata saudara-saudara, ibadat ritual itu tidak dibarengi dengan ibadat sosial. Dan karena itulah firman Tuhan berkata bahwa alam muak dengan ibadah-ibadah mereka. Karena itu mereka dinubuatkan. Bangsa ini akan dibuang. Kalau mereka bertobat, maka mereka akan dipulihkan. Pasal yang kedua yang kita baca tadi adalah nubuatan mengenai pemulihan Israel. Israel akan dipulihkan. Sion akan kembali menjadi kerajaan damai. Yerusalem akan menjadi kota damai ketika mereka kembali kepada Allah. Ketika mereka menerapkan Taurat itu dalam kehidupan sehari-hari. Ketika mereka mengikuti apa yang Tuhan mau. Bahwa ibadat ritual itu harus sejalan dengan ibadat sosial. Mereka harus mencintai Tuhan dan seiring dengan itu mereka harus cinta dengan sesama. Mereka harus melakukan kebenaran. Mereka harus memperjuangkan keadilan. Mereka harus menyatakan belas kasih kepada sesama. Sehingga yang terjadi kemudian dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Perhatikan saudara-saudara, segala bangsa. Itu berarti bukan hanya bangsa Israel, tapi bangsa-bangsa yang lain akan berduyung-duyung ke sana. Mereka akan naik ke gunung Tuhan. Dan mereka mau belajar untuk mendengarkan pengajaran tentang jalan-jalan Tuhan. Bahkan hidup di dalamnya. Ketika Israel bertobat, mereka akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Mereka akan menjadi saluran berkat Tuhan. Sehingga orang lain juga bisa melihat karya Tuhan, mendengarkan ajaran-ajarannya.
dan memuliakan namanya. Dan di saat itu terjadi, saudara-saudara, tidak ada lagi peperangan. Dikatakan dengan sangat indah bahwa mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak. Peperangan diganti dengan kehidupan yang damai, di mana orang bekerja untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Tombak-tombak menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Dan ditutup dengan manis dalam ayat yang kelima, hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Jadi berjalan di dalam terang Tuhan itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, punya makna yang pertama, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, mengusahakan damai dalam relasi dengan sesama. Mengupayakan keadilan dalam hubungan-hubungan sosial sehari-hari. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kekristenan, Rasul Paulus misalnya berkata kepada jemaat di Korintus bahwa tidak tahukah kamu bahwa hidupmu, kamu adalah bait Allah. Jadi bait Allah itu tidak hanya kita lihat, kita maknai sebagai sebuah gedung yang berada di lokasi tertentu di Sion sana, di Israel sana. Tetapi bait Allah itu adalah kita sendiri. Tempat di mana Allah berdiam di dalam kita. Sehingga di mana kita berada, disitulah Sion. Di mana kita hidup, kota di mana kita tinggal bersama dengan yang lain, disitulah Yerusalem. Jadi tidak lagi terbatas pada lokasi geografis tertentu, tidak dibatasi hanya pada gedung tertentu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kehidupan kita? Apakah sudah mencerminkan kehadiran Allah ketika kita berelasi bersama dengan sesama kita dalam hidup sehari-hari? Dari firman tadi paling tidak ada dua hal pokok yang Bapak Ibu dan saya, para sahabat, kita bisa belajar. Yang pertama, bahwa berjalan dalam terang Tuhan itu berarti menjadikan hidup kita sebagai media di mana orang lain dapat berjumpa dengan Allah. Karena hidup kita, diri kita adalah bait Allah itu sendiri. Kita mesti menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Yang melaluinya orang dapat melihat kebenaran. Orang dapat melihat cinta kasih. Orang dapat melihat keadilan. Orang dapat menemukan keteladanan. Ketika hidup kita berpadanan dengan firman Tuhan, di situ orang akan melihat keteladanan, di situ orang akan melihat inspirasi yang menggerakkan orang lain untuk datang kepada Allah, untuk belajar tentang kebenaran. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan sampai hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang. Sudahkah kita menjadi surat-surat Kristus yang terbuka? Di mana orang dapat melihat kasih, kebenaran, keadilan. Orang dapat menemukan keteladanan. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, berjalan dalam terang Tuhan, itu berarti kita diajak untuk membangun relasi
yang penuh damai dengan sesama. Relasi yang diwarnai oleh kedamaian yang Allah sudah anugerahkan. Ini sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena hari-hari ini kita sering tersekat menurut kategori-kategori primordial. Disekat berdasarkan agama, disekat berdasarkan suku, disekat berdasarkan status-status sosial. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam situasi dan tantangan yang demikian, sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu dan saya diajak untuk bisa membina relasi dan memperjuangkan kedamaian dalam kebersamaan kita dengan orang lain. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Hans Kung, seorang teolog Katolik kenamaan yang baru saja berpulang beberapa waktu yang lalu. Hans Kung katakan, tidak akan ada perdamaian dunia tanpa perdamaian antar agama. Dan tidak ada perdamaian agama-agama tanpa ada dialog antar agama. Di tengah-tengah kecenderungan masyarakat yang terpolarisasi, yang tersekat, kita butuh dialog. Dialog untuk membangun kesepahaman. Dialog untuk membangun pengertian bahwa walaupun kita berbeda, nggak apa-apa kita berbeda. Berbeda itu adalah karunia dari Allah sendiri. Kita nggak perlu menyamakan apa yang berbeda, tapi juga tidak perlu mengkonfrontasi perbedaan itu. Sebaliknya kita diajak untuk bisa merayakan perbedaan itu. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang tadi, orang dari berbagai suku bangsa akan datang ke Sion. Semua orang datang kepada Allah. Dan Allah mau menerima semua orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yesus datang. Berinkarnasi. Merangkul dunia. Dalam segala perbedaan. Di dalam pelukan kasih Allah. Yang kedua saya ingat juga apa yang dikatakan oleh Gus Dur. Bahwa tidak akan ada damai tanpa keadilan. Tidak ada damai tanpa keadilan. Dan itu betul. Itu yang juga kita rasakan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Maka panggilan kita sebagai orang percaya membangun relasi dan memperjuangkan keadilan supaya damai itu bisa tercipta. Dan disitulah Bapak Ibu dan saya diajak untuk bisa berbela rasa dengan orang-orang kecil, orang-orang yang termarginalkan. Disitulah Bapak Ibu dan saya dipanggil untuk berpihak kepada orang-orang yang kehilangan haknya dalam hidup sosial sehari-hari. Dan panggilan keberpihakan kepada orang-orang lemah, orang-orang yang termarginalkan, ini memang bukan panggilan yang mudah. Sebab kadang-kadang kita harus berhadapan dengan struktur yang menindas. Kita harus berhadapan dengan orang-orang besar. Harus berhadapan dengan penguasa. Namun itulah panggilan kita. Panggilan kenabian kita. Panggilan profetis kita. Kita berharap bahwa dengan upaya kita bersama dengan saudara-saudara yang lain. Dalam kehidupan sosial sehari-hari. Dengan membina relasi. Dengan memperjuangkan keadilan. Maka damai itu akan tercipta. Di tempat di mana kita berada. Di Indonesia,
di kota Bandung, di berbagai kota di mana saja kita berada. Mari kita menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Mari kita menjadi pribadi-pribadi, menjadi komunitas-komunitas yang senantiasa terpanggil untuk membina relasi dan memperjuangkan keadilan dan damai. Itulah sesungguhnya arti dari berjalan dalam terang Tuhan. Allah memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu di saat ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Saat ini bersatu hati kami ingin berdoa untuk perdamaian dunia. Tuhan tolong para pemimpin-pemimpin dunia untuk senantiasa terpanggil mengupayakan damai di tengah-tengah relasi dengan bangsa-bangsa dan negara-negara lain. Khususnya kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Timur Tengah. Kami rindu bahwa konflik antara Israel dan Palestina itu boleh cepat terselesaikan. Dan karena itu kami mohon campur tangan dari Tuhan. Hikmat bijaksana biarlah Engkau berikan kepada para pemimpin dari mereka yang terlibat di dalam konflik kepentingan antara Israel bersama dengan Palestina. Kami memohon juga ya Allah untuk semua orang yang menjadi korban dari konflik tersebut. Tuhan biarlah Engkau pulihkan setiap mereka. Dan kami berdoa untuk seluruh masyarakat di dunia ini. Biarlah kami tidak terdikotomi ke dalam arus konflik Palestina dan Israel. Biarlah kami dimampukan untuk dapat menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh memperjuangkan kedamaian yang sejati sesuai dengan kasih. Kasih yang tanpa diskriminasi. Kami ingin berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia yang Tuhan karuniakan berbagai perbedaan. Biarlah perbedaan-perbedaan itu dikelola sebagai kekuatan untuk kemajuan negara dan bangsa kami. Berkati para pemimpin negara kami, presiden sampai pemimpin-pemimpin di daerah-daerah, bahkan ketua-ketua RW dan ketua-ketua RT. Biarlah mereka menjadi pelayan-pelayan keadilan, pelayan-pelayan untuk kesejahteraan masyarakat. Kami berdoa juga untuk agama-agama yang ada di Indonesia. Tuhan menolong, Tuhan memberkati supaya agama-agama dapat menjadi berkat, bukan menciptakan konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan bagi gereja-gereja di Indonesia supaya gereja-gereja dapat senantiasa ada bersama dengan orang-orang yang termarginalkan. Menyatakan kasih sayang Tuhan untuk orang-orang kecil yang sungguh-sungguh membutuhkan. Kami juga mau berdoa untuk upaya-upaya membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju melalui pengembangan dunia pendidikan. Tuhan berkenan memberkati sekolah-sekolah dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Tuhan berkati Universitas Kristen Maranatha supaya boleh menjadi perguruan tinggi yang relevan, yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Bahkan Universitas Kristen Maranatha boleh hadir menyatakan keberpihakan untuk orang-orang yang tidak mendapatkan kesempatan untuk meraih pendidikan yang baik. Kami berdoa untuk semua upaya-upaya pengelolaan beasiswa di kampus kami. Biarlah semua itu dapat tersalurkan dengan baik terhadap siapapun yang membutuhkan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami di UK Maranatha, para rektor bersama dengan seluruh jajaran, para dekanat,
bersama dengan semua staf dan bagian. Tuhan berkenan memberkati pimpinan-pimpinan di UKU, para dosen, mahasiswa. Tuhan memberkati supaya kami dapat terus bersinergi membawa Maranatha seturut visi, misi, dan tujuan yang Tuhan mandatkan bagi kami. Terima kasih untuk ibadat, untuk persekutuan yang kami lakukan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah ketika kami kembali ke dalam kehidupan kami boleh senantiasa mengupayakan keseimbangan. Ibadat ritual kami seimbangkan dengan ibadat sosial. Firman Tuhan kami jadikan sebagai pegangan untuk kami hidupkan dalam relasi kami dengan sesama di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih untuk setiap orang yang sudah melayani di hari ini. Tuhan memberkati setiap mereka. Juga setiap orang yang mengikuti ibadah ini dengan pergumulan-pergumulan masing-masing. Tuhan lawat mereka, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, juga harapan. Terima kasih Bapa. Ini syafaat kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebagai respon untuk firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang selalu menopang. Ku kan berdiri dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap kita tetap berjalan di dalam terang Tuhan dan membawa berita tentang Kristus kepada dunia. Mari bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 426. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap.
Para sahabat sekalian, mari kita kembali dengan penuh rasa sukacita. Berjalanlah dalam terang Tuhan. Berpeganglah pada kebenaran firman Tuhan. Bangunlah relasi. Upayakanlah damai dan keadilan dalam seluruh sepak terjang kita sebagai orang percaya di tengah-tengah kehidupan sosial sehari-hari. Terimalah berkat Tuhan yang akan menolong dan memberdayakan kita. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati saudara-saudara untuk hidup dalam terang Tuhan dan menjadi terang bagi sesama di mana saja berada. Hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah Maranatha Family Fellowship hari Jumat 28 Mei 2021. Jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah Maranatha Family Fellowship Jumat depan secara daring. Jangan lupa untuk mengisi link evaluasi supaya Maranatha Family Fellowship semakin bertumbuh dan menjadi berkat untuk kita semua. Link sudah dibagikan bersama dengan link untuk ibadah Maranatha Family Fellowship Jumat ini, atau Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat melihat link evaluasi maupun scan barcode pada akhir tayangan ibadah ini. Jangan lupa ya. Sampai jumpa Jumat depan, tetap menjaga kesehatan. Salam integrity, care, excellent.